204.129. Saya dari kelas E, program studi PGSD FKIP Universitas Jember. Saya di sini akan melakukan sebuah percobaan terkait dengan bidang miring. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Kemudian yang kedua untuk menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. Lalu yang ketiga untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Dan yang terakhir untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu kit bidang miring yang terdiri dari kardus dan papan kayu. Lalu di sini ada neraca pegas buatan yang terbuat dari karet. Selanjutnya ada bala kayu yang terdiri dari beban 1 dan beban 2. Lalu selanjutnya ada busur derajat, penggaris, dan yang terakhir ada timbangan. Langkah-langkah pada percobaan kali ini, yang pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yang terdiri dari kit bidang miring, lalu neraca pegas, beban 1 dan beban 2, busur derajat, penggaris, dan timbangan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menimbang masing-masing beban yang terdiri dari beban 1 dan beban 2. Pertama, kita menimbang beban 1 terlebih dahulu. Setelah ditimbang, kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Beban 1 beratnya yaitu 160 gram. Lalu setelah itu kita menimbang kedua beban sekaligus. Setelah beban 1 dan beban 2 ditimbang, lalu kita mencatat berat bebannya pada tabel hasil pengamatan. Berat beban antara beban 1 dan beban 2 adalah 300 gram. Kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita mengukur tinggi, mengukur panjang lintasan, dan mengukur sudut dengan menggunakan ketinggian tertentu. Kita mengukur tinggi dengan menggunakan ketinggian yang pertama terlebih dahulu. Kita ukur tingginya. Tinggi pada ketinggian yang pertama adalah 18 cm. Lalu setelah itu kita mengukur panjang lintasan pada ketinggian yang pertama. Panjang lintasan pada ketinggian yang pertama adalah 75 cm. Lalu setelah itu kita mengukur besar sudut pada ketinggian yang pertama. Di sini besar sudut pada ketinggian yang pertama adalah 16 derajat. Selanjutnya kita mencatat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Lalu selanjutnya adalah kita mengukur tinggi, mengukur panjang lintasan, dan mengukur besar sudut menggunakan ketinggian yang kedua. Pertama, kita mengukur tingginya terlebih dahulu. Tinggi pada ketinggian yang kedua yaitu 25 cm. Selanjutnya kita mengukur panjang lintasan pada ketinggian yang kedua. Di sini panjang lintasan pada ketinggian yang kedua adalah sepanjang 75 cm. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengukur besar sudut pada ketinggian yang kedua. Setelah diukur, besar sudut pada
ketinggian yang kedua adalah 18 derajat. Nah, selanjutnya adalah kita mencatat hasil pengukuran tadi pada tabel hasil pengamatan. Setelah kita mengukur tinggi, panjang lintasan maupun besar sudut menggunakan tinggi yang kedua, lalu kita ubah menggunakan tinggi yang berbeda, yaitu menggunakan ketinggian yang ketiga. Pertama, kita perlu mengukur tingginya. Setelah diukur, tingginya adalah 36 cm. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengukur panjang lintasan pada ketinggian yang ketiga. Setelah diukur, panjang lintasan pada ketinggian yang ketiga adalah 75 cm. Lalu kita mengukur besar sudut pada ketinggian yang ketiga. Setelah diukur, besar sudut pada ketinggian yang ketiga adalah 26 derajat. Selanjutnya adalah kita mencatat hasil pengukuran pada ketinggian yang ketiga di tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya adalah kita mengaitkan beban 1 menggunakan neraca pegas buatan yang dibuat dari karet. Langkah selanjutnya adalah kita mengangkat beban 1 tanpa menggunakan bidang miring pada ketinggian tertentu. Lalu kita menghitung panjang karet yang muncul pada neraca buatan ini dan kita catat hasilnya. Panjang karet tanpa menggunakan bidang miring pada beban 1 adalah 6 cm. Selanjutnya adalah kita menarik beban 1 menggunakan neraca pegas buatan melewati bidang miring. Lalu kita ukur panjang karet yang muncul dari neraca pegas buatan ini. Setelah diukur, panjang karet yang muncul dengan melewati bidang miring adalah 4 cm. Lalu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu, kita beralih kepada ketinggian yang kedua. Tetap menggunakan beban 1, kita mengangkat beban 1 dengan ketinggian tertentu tanpa menggunakan bidang miring. Lalu kita mengukur panjang karet yang muncul. Panjang karet yang muncul tanpa menggunakan bidang miring pada ketinggian yang kedua adalah 6 cm. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menarik beban 1 menggunakan neraca dan menggunakan bidang miring. Lalu kita mengukur panjang karet yang muncul pada ketinggian yang kedua. Di sini panjang karet yang muncul pada ketinggian yang kedua dengan menggunakan satu beban adalah 4 cm. Langkah selanjutnya adalah beralih kepada ketinggian yang ketiga. Lalu setelah itu kita mengangkat beban 1 tanpa melewati bidang miring pada ketinggian tertentu.
Lalu kita mengukur panjang karet yang muncul. Di sini panjang karet yang muncul adalah 6 cm. Langkah selanjutnya adalah kita menarik beban 1 melewati bidang miring pada ketinggian yang ketiga. Lalu kita mengukur panjang karet yang muncul pada ketinggian yang ketiga ini. Setelah dihitung, panjang karet yang muncul pada ketinggian yang ketiga ini adalah sepanjang 5 cm. Lalu kita catat hasil pengukuran tadi pada tabel hasil pengamatan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan hal yang sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya, akan tetapi kita mengaitkan kedua beban sekaligus, yaitu beban 1 dan beban 2. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengangkat kedua beban dengan ketinggian tertentu tanpa menggunakan bidang miring. Langkah selanjutnya adalah kita mengukur jumlah karet yang muncul pada kedua beban yang diangkat pada ketinggian yang pertama. Di sini panjang karet yang muncul adalah 14 cm. Selanjutnya, kita menarik kedua beban dengan menggunakan bidang miring. Lalu kita mengukur panjang karet yang muncul. Di sini panjang karet yang muncul adalah 6 cm. Lalu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya adalah kita beralih kepada ketinggian yang kedua. Selanjutnya adalah kita mengangkat kedua beban tanpa melewati bidang miring pada ketinggian yang kedua. Lalu kita mengukur panjang karet yang muncul. Di sini panjang karet tanpa melewati bidang miring pada ketinggian yang kedua adalah 14 cm. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menarik kedua beban dengan menggunakan tinggi yang kedua dan melewati bidang miring. Dan kita ukur panjang karet yang muncul. Di sini panjang karet yang muncul setelah kedua beban ditarik dengan menggunakan bidang miring pada ketinggian yang kedua adalah 8 cm. Lalu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, setelah menggunakan ketinggian yang kedua, kita beralih kepada ketinggian yang ketiga. Lalu kita mengangkat kedua beban dengan menggunakan ketinggian yang ketiga tanpa melewati bidang miring. Selanjutnya adalah kita mengukur panjang karet yang muncul tanpa melewati bidang miring. Di sini panjang karet yang muncul adalah 14 cm. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menarik kedua beban dengan menggunakan bidang miring pada ketinggian yang ketiga. Lalu kita ukur panjang karet yang muncul. Di sini panjang karet yang muncul adalah 10 cm setelah kedua beban diangkat melewati bidang miring pada ketinggian yang ketiga. Lalu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan.
Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.